Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas B ingin menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai tentang model segitiga infeksi atau yang disebut dengan trias epidemiologi. Silakan menikmati video kami. Happy watching guys! Segitiga epidemiologi ini terdiri dari yang pertama ada namanya host atau disebut dengan penjamu. Yang kedua ada namanya agent atau yang disebut dengan penyebab. Yang ketiga ada namanya environment atau yang disebut dengan lingkungan. Saya di sini akan menjelaskan tentang segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi merupakan salah satu bagian dari pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat atau yang disebut public health, yang menekankan perhatiannya terhadap keberadaan penyakit dan masalah kesehatan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan penyakit masyarakat itu didekati oleh epidemiologi secara kuantitatif. Karena itu, epidemiologi akan mewujudkan dirinya sebagai suatu metode pendekatan banyak memberikan perlakuan kuantitatif dalam menjelaskan masalah kesehatan. Menurut asal katanya, secara etimologis, epidemiologi berarti ilmu mengenai kejadian yang menimpa penduduk. Epidemiologi berasal dari perkataan Yunan, di mana epi yaitu upon, pada atau tentang, demos yaitu people, penduduk, logia yaitu knowledge atau ilmu. Host merupakan suatu organisme, biasanya berupa manusia ataupun hewan yang menjadi tempat terjadinya penyakit secara alamiah. Host dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik seperti umur, jenis kelamin, ras, genetik, fisiologi, dan juga ketanggapan imunitas. Kemudian ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik seperti perilaku, yaitu contohnya merokok, penyalahgunaan narkoba dan juga alkohol, kemudian aktivitas seksual beresiko, pekerjaan, rekreasi, terapi, dan imunisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang agent atau penyebab penyakit. Agent atau penyebab penyakit adalah unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Beberapa penyakit agent merupakan penyebab tunggal atau single. Misalnya pada penyakit menular, sedangkan pada penyakit tidak menular biasanya terdiri dari beberapa agent. Contohnya pada penyakit kanker. Berikut ini yang termasuk ke dalam faktor agent. 1. Agent nutrisi. Bisa dalam bentuk kelebihan gizi, misalnya tinggi kolesterol atau kekurangan gizi, baik itu protein, lemak, atau vitamin. 2. Agent kimiawi dari luar tubuh, contohnya zat beracun, obat, senyawa kimia. Contoh dari dalam tubuh, ureum dan kolesterol. 3. Agent fisik seperti panas atau luka bakar, sayatan, pukulan, radiasi, dan lain-lain. Contohnya ketika kaki kita terkena paku, terjadi agensi fisik berupa infeksi dan tetanus. 4. Agent biologis disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa, cacing, dan insekta. Contohnya penyakit cacar dan tipes. 5. Agent mekanik. Contohnya saat kecelakaan di jalan raya, terjadi benturan dan gesekan yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Environment adalah kombinasi antara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Klasifikasi yang meliputi: pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah yang berwujud geografis dan musiman. Lingkungan fisik dapat bersumber dari udara, keadaan tanah, geografis, air sebagai sumber hidup dan sebagai sumber penyakit, zat kimia atau polusi, radiasi, dan lainnya. 2. Lingkungan biologis. Lingkungan biologis adalah flora dan fauna, mikroorganisme, penyakit infeksi, binatang, dan tumbuhan. 3. Lingkungan sosioekonomi. Lingkungan sosioekonomi adalah sistem ekonomi yang berlaku mencakup pada pekerjaan seseorang dan berdampak pada penghasilan yang akan berpengaruh pada kondisi kesehatannya.
Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang karakteristik trias epidemiologi. Lebih tepatnya karakteristik yang terjadi pada host. Nah, host ini mempunyai 3 karakteristik, yaitu resistensi, imunitas, dan infectiveness. Apa itu resistensi? Nah, jadi resistensi itu adalah kemampuan seorang penjamu dalam melawan atau bertahan dari serangan penyakit yang akan dideritanya. Sedangkan imunitas adalah kemampuan penjamu dalam membentuk atau terbentuknya sistem kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, kemudian yang terakhir ada infectiveness, yaitu kemampuan penjamu dalam menyebarkan atau membawa virus atau penyakit sehingga manusia tertular. Karakteristik trias epidemiologi agen. Yang pertama, infektasi, kemampuan suatu organisme untuk melakukan adaptasi dan multiplikasi dalam host. Yang kedua, patogenitas, kemampuan suatu organisme tertentu untuk mengakibatkan penjamu mengalami ataupun terserang penyakit. Yang ketiga, virulensi, kemampuan suatu bibit penyakit hingga tahap kematian. Yang keempat, invasitas, kemampuan suatu organisme melakukan penetrasi ke dalam tubuh. Yang kelima, antigenitas, kemampuan suatu bibit penyakit dalam merubah kemampuan host membentuk imunitasnya. Tentang karakteristik trias epidemiologi environment, ialah terbagi 2, yang pertama topografi dan yang kedua geografis. Topografi secara ilmiah artinya ialah studi tentang permukaan bumi dan objek lainnya seperti planet, satelit alam, dan asteroid. Yang kedua, geografis. Letak suatu geografis ialah dilihat dari kenyataan di bumi atau daerah itu pada bola bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Jadi kesimpulannya, epidemiologi menjelaskan mengenai konsep dasar epidemiologi, penyebab penyakit dalam epidemiologi, riwayat alamiah dan cara transmisi penyakit. Pengukuran risiko menggunakan data epidemiologi, perkembangan konsep penyakit, metode epidemiologi, inferensi kasual dan model kasualitas, sumber-sumber infeksi, ukuran frekuensi penyakit yang digunakan dalam epidemiologi, screening, investigasi wabah, surveillance dasar epidemiologi, penelitian epidemiologi, penyusunan data epidemiologi, dan pelaporan. Sekian penjabaran 3 epidemiologi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.